Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'd, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal mim muddakir. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mendung ini kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berhadir di sekolah yang tercinta ini dalam rangka mengikuti kajian tahsin atau ilmu tajwid. Semoga senantiasa kita tetap istiqomah dalam belajar dan pada akhirnya kelak kita diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-6 ya. Pelajaran yang ke-6 mengenai hukum lam dan lam al dan lam al fi'il. Lam al dan lam fi'il. Lam al maksudnya lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Kemudian lam fi'il maksudnya ada huruf lam yang pada kata kerja. Saya ulang lagi. Alif lam al maksudnya alif lam ta'rif ya. Kemudian lam fi'il maksudnya lam yang ada di kata kerja. Nah, soal ke-29. Oke, sebelum kesinilah ya. Untuk bab lam al dan lam fi'il ini, sebenarnya kalau melihat mushaf yang sekarang ini, yang sudah berbaris, yang sudah bertitik, bahkan ya pokoknya itu barisnya lengkap, tasdidnya lengkap dan sebagainya, tanda bacanya lengkap. Jadi kalau untuk bab ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh dan tidak begitu serius untuk dikaji. Kalau untuk melihat mushaf sekarang. Tapi kalau melihat mushaf yang zaman dahulu yang tidak ada barisnya, apalagi yang sampai tidak ada titiknya, nah ini perlu ada pembahasan. Soalnya nanti kalau tidak ada baris, tidak ada titik, orang akan salah membaca. Ar-Rahman, nanti bisa-bisa dibaca Al-Rahman. Gitu. Tapi kalau mushaf sekarang itu udah ada tasdidnya. Jadi orang yang pemula sekalipun kalau membacanya itu nggak akan jadi Al-Rahman lagi. Maksudnya orang bacanya Ar-Rahman. Kecuali ya kalau awam sekali lah mungkin
bisa baca Al-Rahman. Tapi kalau yang siswa-siswa kita aja yang baca, nggak ada yang baca Al-Rahman, pasti bacanya Ar-Rahman, langsung kepada tasdidnya. Nah, soal ke-29, ada berapakah huruf-huruf izhar qamariyah? Sebutkan huruf beserta baitnya. Jadi huruf izhar qamariyah. Ya, kalau izhar dia qamariyah. Kenapa qamariyah? Karena memang al-qamar itu bacaan lam sukunnya itu jelas. Al-qamar. Iya, makanya qamariyah diambil dari situlah itu. Nanti pasangannya asyamsiyah. Ya, karena matahari dekat dengan bulan ya, jadi itu. Nah, jawabannya huruf izhar qamariyah ada 14. Ada 14 yang tersusun dalam bait ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi ibghi pertama berarti al-hamzah ya. Di sini yang dimaksudkan bukan yang alif. Al-hamzah, kemudian ba, ghain, ha, kemudian jim, kaf, waw, kha, al-kaf, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya. Coba ulangi lagi. Kalau saya hitung 13. Sorry. Al-hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Yang 14 ya. Tadi salah hitung karena Ustazah Tursina datang bawa teh, makanya jadi dikurangi sama tehnya. Dan 14. Nah, baitnya bait ke-25. Satu kita baca ya. 1, 2, 3. Qablar ba'in ma'ashratin khud ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi pas di bait ini yang hamzah tadi baca alif wasal. Tapi dia sebenarnya hamzah. Qablar ba'in ma'ashratin ya. Huruf-hurufnya ada 14. Jadi arba'in ma'ashratin, 4 bersama 10 ya. Berarti 14. Khud ilmahu, ya, pelajari ilmunya. Khud ilmahu, hafalkan, pahami ya. Dari min ya, ini hurufnya yang tadi sudah disebutkan. Kalau diterjemahkan artinya laksanakanlah hajimu ya. Ini hajimu saja boleh ya, nggak usah haji ya. Laksanakanlah hajimu, maksudnya mungkin kalau dijamakkan pun laksanakan manasik dari haji. Wa khaf aqimahu, dan takutlah hal-hal yang membatalkannya, hal-hal yang merusak ibadah haji itu. Ya, seperti bayar dam yang kayak itu ya. Yang wala al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihin al-hajja fala rafatha, tidak ada cumbu rayu, fala rafatha, tidak ada cumbu rayu, tidak ada hubungan suami istri, fala rafatha wala fusuqa, dan tidak ada juga berbuat fasik, wala fusuqa wala jidala, tidak ada yang bertikai, berdebat, bertengkar, wala jidala fil hajj, dalam melaksanakan haji. Nah, itu cuman sepintas saja, tapi maksudnya bukan itu, tapi tajwidnya.
Nah, di sini contoh dari huruf yang qamariyah ya tadi ya, idhar qamariyah. Kalau idhar qamariyah. Kalau idgham syamsiyah. Al-a'la sabbihis. Coba ikuti ya, kita baca sedikit contoh. Sabbihisma rabbikal a'la. 1 2 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Huwal ghani. Huwal azizul hakim. Oke, kita baca yang sering aja. Innaka antal azizul hakim. Oke, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, sebagai peringatan pas ketika mensukunkan lamnya, jangan sampai dipentalkan. Jadi dia lewat saja. Huwal sabbihisma rabbikal a'la. Bukan sabbihisma rabbikal a'la. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin di luar daripada tapi masih ada kaitannya. Soal ke-30. Ada berapakah huruf-huruf idgham syamsiyah? Sebutkan huruf beserta baitnya. Jadi kalau syamsiyah idgham ya. Idgham syamsiyah. Syamsiyah apa arti syamsiyah? Matahari. Syamsiyah itu ya yang berkaitan dengan kemataharian. Idgham syamsiyah. Nah, hurufnya jawabnya nih ada 14 juga. Jadi 14 sama 14. Berarti yang enggak masuk apa? Huruf hijaiyah ada berapa semua? 28. Sudah 29. Karena alif yang enggak dimasukkan. Alif tadi hamzah. Karena kalau dipisah kan ada alifnya di depan, hamzahnya di akhir nanti kan. Nah, di sini 28. Yang enggak masuk berarti alif. Karena alif dia selalu berposisi sukun. Alif tidak pernah hidup. Kalau hidup namanya hamzah. Kalau sudah meninggal namanya alif. Enggak, maksudnya alif sendirian, alif yang sendirian tidak akan ada kecuali sukun. Dia selalu sukun. Dia nggak pernah hidup. Kalau hidup namanya hamzah. Ya terserah nanti hamzatul qat'i atau hamzatul wasli. Nah, yang di sini 14 juga sama seimbang dengan izhar qamariyah. Bait ke-26 dan ke-27 kita bacakan baitnya. Sajul masih ingat kan baitnya kan? Hurufnya dulu ya. Baitnya aja langsung baitnya. 26 27. 1 2 3. Sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i. Tib thumma sil ruhman tafuz difdani am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Jadi yang kedua idgham syamsiyah. Hurufnya juga ada 14 serta simbolnya diperhatikan. Kalau yang tadi itu nama hurufnya itu dalam kata terus. Kalau yang ini dipisah-pisah di awal kata. Ya, kita terjemahkan dulu. Tib, apa arti tib? Tib itu berbuat baik,
menjadi baik, ya, yang berkaitan dengan yang baik-baik lah. Kemudian kemudian sil, jalinlah silaturahim, jalinlah relasi hubungan, ya. Rahman rahim, ya, silaturahim, ya. Tafuz, maka engkau akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan rizki yang berlimpah. Jadi kebalikannya, kalau yang memutus silaturahim, rizkinya juga putus. Dif, kalau ini berkaitan dengan memuliakan tamu, ya, memuliakan tamu. Dza ni'am, dif dza ni'am. Jadilah yang memuliakan tamu. Dza ni'am, ya, ni'am berarti orang yang memiliki, ni'am itu nikmat. Dia bisa jadi nikmat yang dia miliki adalah ilmu, bisa jadi adalah akhlak, bisa jadi adalah harta, bisa jadi hal-hal yang lain. Jadi kita itu dianjurkan untuk bertamu ataupun menerima tamu dari semua kalangan. Tapi dzani'am tadi, kalau orang yang buruk dzani'am enggak lah, justru bukan dzani'am. Jadi dzaniqom, kebalikannya dzaniqom. Jadi kalau kita memuliakan tamu, berarti posisi kita adalah ditamui, datang tamu kita. Siapa saja, tidak membeda-bedakan, tentu dengan memberikan servis yang semampu kita. Kalau memuliakan tamu tidak perlu juga berlebihan, tidak perlu juga memaksakan diri, ya apa adanya. Jangan pula tamu datang tengah malam. Udah matikan aja HP, itu bukan tamu lagi, itu namanya. Lain halnya mungkin ada yang nelpon, ada keperluan mendesak, sakit dan sebagainya. Kalau apa, itu bukan tamu. Kemudian tinggalkanlah su'a dhannin, ya, ini dhannin, prasangka buruk. Tinggalkanlah prasangka buruk. Jadi maksudnya di sini, ya, kalaupun ada orang yang bertamu, ya berprasangka baiklah, jangan prasangka buruk. Tapi kalau kita nggak kenal bagaimana? Ya harus ada insting kita. Mungkin cari alasan lah supaya nggak ini. Saya pernah juga cuman sebentar dia. Orang nggak kenal kemana-mana. Musim Lebaran itu kan kadang orang dari mana-mana aja. Malah datang dari Binjai. Habis itu nampaknya pintu buka. Situ dia sebentar. Setelah ada duduk aja. Selagi nggak ini duduk. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak nyaman, ya. Karena pertama orang nggak kenal, orang jauh. Nggak tahu kita pun mungkin pun bawa apa dia masuk kan. Ya, yaitu tadi su'al dhannin saja. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, ya tahulah kita itu maksudnya apa. Mungkin kalau ada kita rezeki lebih mungkin kasih dia. Udah pas pulangan. Terima kasih Pak Ustaz. Tuh, jadi ya segitulah kalau tamu. Tapi kalau yang agak-agak mengerikan, malah kalau sekarang ini pun orang telepon polisi langsung. Ini ngapain ini ganggu? Nah, kalau yang zaman-zaman dulu kan belum seperti sekarang ini. Malahan salah seorang tabi'in yang kedatangan tamu perompak, ini sudah bertobat dan terkesan akibat akhlakmu, karena akhlaknya enggak ini. Jadi akhlak itu terkadang juga
hal yang jitu, walaupun nggak ngomong, tapi kalau akhlak. Kemudian zur syarifan lil karam. Zur, nah, kalau yang tadi nerima tamu, ini yang berkunjung. Zur syarifan lil karam. Jadi yang dikunjung itu ya orang-orang yang mulia lah ya. Orang-orang yang mulia, yang orang-orang tua kita itu kita datangi. Bukan mereka yang datang kita. Yang datangi. Yang senior-senior kita datang. Itu adalah menunjukkan akhlak. Zur syarifan lil karam. Tentunya juga kita sebagai tamu tahu waktu ya. Jangan waktu istirahat dia kita datang. Jangan waktu sibuk dia tanya dulu. Kalau sekarang kan udah bisa tanya. Kalau zaman dulu kan main datang-datang aja tiba-tiba udah surprise. Kadang ada juga orang yang nggak siap surprise. Bagusnya memang dikasih tahu dulu. Nggak usah surprise lah. Itu apa surprise? Kalau surprise bawa duit segepok, mungkin senang orang. Tapi surprise nanti nyusahin, bawa masalah, cuma itu nggak mau. Jadi tanya dulu waktunya. Nah, termasuk saya juga kalau paling terganggu tuh pas istirahat. Karena kalau sudah dibangunkan nggak mau tidur lagi. Bismillah. Oke, kita lihat contohnya. Hurufnya dulu ya. Tib berarti to, summa berarti tha, sil berarti sod, Rahman berarti ra, tafuz berarti ta, dif berarti dod. Kemudian za berarti zal, ni'am berarti nun, da berarti dal, su'a berarti sin, dhannin berarti dha, zur berarti zai, syarifan yang dimaksud shin, kemudian lil karam berarti lam. Nah, kita baca contohnya. Baik, kita baca contohnya beberapa saja. Fa idza ja'atil tammatul kubra. 1 2 3. Wattini wazzaitun. Wadduha. Wa ilaihin nusyur. Nah, jadi itu ya intinya. Kalau idgham syamsiah langsung masuk ke huruf setelahnya. Dan untuk peringatan, kalau yang izhar qamariyah tadi peringatannya jangan memantulkan lam yang sukun. Jadi lewat aja. Lewat secara ya santai lah ya. Kemudian untuk idgham syamsiah peringatannya jangan sampai terlalu lama masuk. Misalnya ihdinas, pakai gitu. Ihdinas sirat, enggak. Ihdinas sirat langsung. Sini sama juga misalnya langsung wattini wazzaitun, jangan wattini wazzaitun. Itu sebagai peringatannya. Kemudian soal ke-31, tidak semua lam fi'il dibaca idhar, jelas. Beberapa ada maksudnya ada yang berbeda dengan yang dinyatakan oleh pengarang bait. Sebutkan contoh dan baitnya. Nah, kalau dalam baitnya kan bait ke-29, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Sini kan hanya sangat diizharkan pada lam fi'il. Lam fi'il pada kata kerja secara mutlak itu yang iltaqa ya. Lamnya sukun itu iltaqa.
qulna. Kemudian qul, ya, qulna waltaqa. Qul na'am, qul na'am. Nah, itu maksudnya dijelaskan. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, meskipun kita nggak ajarkan orang, pasti bacanya gitu kan. Jarang kan orang baca yang qul na'am wa qulna, nggak ada kan. Kalaupun ada mungkin ya jarang lah yang kayak gitu. Nah, di sini ada contoh yang tadi kan beliau bilang izhar, semuanya izhar secara mutlak. Mutlak itu berarti tidak ada idghamnya. Nah, ini buktinya ada yang idgham. Lam fi'il dengan diidghamkan. Qur rabbi bertemunya dengan ra. Qur rabbi, bukan qul rabbi, qul rabbi, qur rabbi. Oke, kita cukupkan dulu. Ini karena pelajaran ke-7 agak panjang. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajul mohon dimatikan.